Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Didoakan semoga Allah senantiasa membuka hati kita dan mengeluarkan daripadanya sifat-sifat yang madmumah serta memasukkan dalam hati kita sifat-sifat yang mahmudah, agar supaya kita mudah menerima agamanya, memahami segala firman-Nya, dan memudahkan kita menjadikannya semua itu sebagai pegangan, pedoman dalam menjalani hidup sebagai hamba-Nya sekaligus sebagai khalifah-Nya. Amin. InsyaAllah kita akan teruskan tafsir kita surah At-Talaq. Dan hari ini kita akan pelajari sama insyaAllah ayat yang ke-7. Jamaah boleh lihat Qur'annya, surah At-Talaq ayat ke-7. Baik, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. At-Talaq ayat ke-7 yang bermaksud liyunfik, hendaklah menginfakkan, hendaklah memberikan nafkah, dzu sa'atin, oleh seseorang yang mempunyai kelapangan, keluasan rezeki, min sa'atihi, sebagian daripada keluasan atau kelapangan rezekinya. Hendaklah, dalam hal ini suami, menginfakkan atau menjadikan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya sebagai nafkah wajib untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yakni ahli keluarganya. Perhatikan dalam ayat ini, liyunfik, lam itu lam amar, lam perintah. Yunfik, ya itu ya ghaib, merujuk kepada lelaki. Jadi dalam hal ini yang diperintah oleh Allah
untuk memberikan nafkah atau yang wajib memberikan nafkah adalah suami. Sementara bagi istri, nafkah adalah hak bagi istri. Jadi mudahnya, nafkah itu kewajiban suami, dan nafkah itu juga hak istri. Bila kita bicara tentang kewajiban dan hak dalam agama, seperti mana pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari, sebetulnya siapa yang mempunyai hak untuk mendapatkan haknya, dia tidak perlu menuntut. Selagi sesiapa yang ada padanya kewajiban melaksanakan kewajibannya. Jadi jika sekiranya orang yang ada hak gagal mendapatkan apa yang jadi haknya, dalam ini katalah istri gagal mendapatkan hak nafkahnya, itu kerana suami gagal menunaikan, melaksanakan kewajibannya. Sehingga agama sebetulnya, jika berlaku katalah istri tidak mendapatkan haknya, agama lebih menumpukan arahannya, perintahnya, perhatiannya kepada suami. Suamilah yang dipaksa, disuruh, kalau perlu dipaksa, untuk memberikan nafkah, untuk melaksanakan kewajibannya. Bukan agama menyuruh istri untuk menuntutnya. Pahami betul-betul ini. Bagaimana adilnya agama kita. Istri yang ada hak sebenarnya tidak perlu menuntut. Agama menyuruh, sebenarnya agama menyuruh, kalau perlu memaksa, suami melaksanakan kewajibannya. Bila suami selesai kewajibannya, automatically lah istri akan mendapatkan haknya. Tidak perlu susah payah. Ini ayat pertama. Dan nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri, yakni min sa'atihi. Tidak semua harta yang dimiliki itu wajib diberikan nafkah, hanya min saja, sebahagian. Sebahagian. Nah sekarang bagaimana jika suami itu katalah tidak mempunyai kelapangan rezeki? Ya bukan suami yang kaya lah, katalah suami yang miskin. Apakah kemiskinan suami boleh menggugurkan kewajibannya memberikan nafkah pada ahli keluarganya? Itu pertanyaannya. Apakah kemiskinan suami atau suami yang miskin itu gugur kewajiban memberikan nafkah kepada ahli keluarganya? Jawabannya tidak. Kemiskinan suami tidak dapat menggugurkan kewajibannya memberi nafkah pada istrinya. Habis macam mana? Sambungan ayatnya. Wa man qudira alaihi rizquhu. Tengok tu. Waman dan siapa sahaja. Qudira yang disempitkan. Alaihi atasnya rizquhu. Maknanya bukan orang yang diberi kelapangan rezeki. Tapi orang yang rezekinya sempit, susah, ya miskinlah bahasa mudahnya. Falyunfik. Maka hendaklah ia menafkahkan juga. Memberikan nafkah juga kepada orang yang dipertanggungjawabkan padanya. Mimma atahullah. Daripada apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya bila suami itu lapang rezekinya, kaya, ya nafkah yang wajib diberikan sesuai dengan kekayaannya lah. Jika suami itu miskin, hartanya sedikit,
tetap wajib memberi nafkah sesuailah kadarnya dengan kemiskinannya. Nah, di sini Allah sebenarnya tidak menetapkan secara tetap berapakah jumlah, quantity, amount, nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada ahli keluarganya. Allah hanya mengatakan bergantung kepada kemampuan suami tadi. Bila dia jutawan, ya mungkin juta-juta. Bila ribuan, ya hanya ribu-ribu lah. Kalau suaminya hanya ratusan, ya hanya ratus-ratus. Begitu mudahnya. Begitu mudahnya. Baik. Kenapa Allah tidak tetapkan secara pasti aja? Nafkah suami pada istri mesti sekian banyak. Wah, berat kalau penetapan hukum seperti itu. Pasti nanti Islam terasa tidak adil. Terasa. Kenapa? Karena mungkin yang mampu memberikan sesuai dengan kata Al-Quran hanya yang kaya. Yang miskin. Sebab itu Allah, ini agama Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. La yukallifu, tidak memberikan bebanan. Allahu, oleh Allah, nafsan, akan satu diri, illa, kecuali dalam hal nafkah lah. Allah tidak memberikan bebanan dalam hal memberikan nafkah kepada seseorang itu illa ma'ataha, kecuali apa yang Allah telah berikan kepadanya. Jika Allah berikan banyak, nafkahnya banyak. Bila yang Allah berikan sikit, nafkah yang wajib diberikan pun sikit. Ini keadilan Islam. Nah, penutup ayatnya luar biasa. Kenapa nafkah mesti diberikan dan tidak ada kemiskinan diri tidak boleh dijadikan alasan untuk menggugurkan nafkahnya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Sayaj'alullahu, Allah akan menjadikan ba'da usrin, selepas kesusahan, yusron, akan kemudahan. Bila sekarang suami tadi susah, sehingga nafkah yang diberikan pada istrinya pun ya sedikit ala kadar, dengan susah payah, seakan-akan Allah berfirman, wahai hambaku, jangan khawatir. Buat sajalah apa yang aku suruh, ikut kadar kemampuan kamu. Bila kamu terus melakukan apa yang aku suruh, walaupun kamu susah, kamu tetap memberikan nafkah wajib sesuai kadarnya dengan keinginan kamu, jangan khawatir. Selepas keadaan kamu susah hari ini, saya ja'alu. Boleh jadi suatu hari nanti, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, Allah akan ubah kesusahan yang melanda, yang kamu alami hari ini, Allah tukar menjadi kesenangan. Ini nanti ada hadisnya, saya tunjukkan nanti. Bagaimana keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan Allah pada hambanya yang susah. Walaupun susah, ia tidak menjadikan kesusahannya untuk tidak buat apa yang Allah suruh. Itu kunci dia. Sesusah manapun, jika itu perintah Allah yang tidak boleh ditinggal, orang ini tetap menjalankan, melaksanakannya. Susah manapun, jika itu larangan Allah yang tidak boleh dilanggar, ia tetap tidak akan melanggarnya. Orang yang seperti ini, kesusahan yang dialami hari ini, esok lusa, masa depan, Allah akan tukar menjadi kesenangan. Jadi cara mengubah kesenangan bukan dengan cara meninggalkan perintah Allah karena susah. Cara mengubah kesusahan menjadi kesenangan bukan dengan cara melanggar larangan Allah karena susah.
Itu cara yang benar-benar menyalahi agama. Dengan alasan susah, akhirnya terpaksa melanggar larangan Allah. Benda tak boleh dibuatnya. Dengan alasan susah, musibah, perintah Allah ditinggalkannya. Dengan alasannya susah. Ini salah. Baca, kaji ayat ini. Sekarang kita hendak mengkaji ayat 7 surah At-Tolak. Itu jawabannya. Agar hidup kita ini sebenarnya tidak lost direction. Kita tidak kehilangan arah. Jangan kita pikir kita boleh mengatur kehidupan kita sendiri. Daripada tak baik menjadi baik. Yang akan menentukan hidup kita senang atau tidak, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Kita mesti ikut saja apa yang Allah suruh buat. Kita mesti tinggal apa saja yang Allah suruh kita tinggal. Ayat ini apa yang diturunkan jemaah sekalian kepada suami yang mungkin keadaan suami kan tak sama. Ada yang kaya raya, ada yang hanya kaya, ada yang hanya setengah kaya, ada yang miskin, ada yang miskin tegar. Nah, tengok. Bahkan ada yang miskin tegar. Bayangkan sampai begitu sekali. Tetapi dalam hal nafkah, kewajiban yang wajib ditanggung oleh suami tetap tidak gugur. Tetap gugur. Jadi ayat ini saya katakan ditujukan pada suami liyunfik. Liyunfik alal mauludi bali. Ayah wajib menafkah pada anak. Suami wajib memberi nafkah pada istri. Bihasbi kudratihi, ikut kadar kemampuannya. Baik. Kesimpulan yang untuk sementara saya coba simpulkan saja, jadi tidak perlu saya uraikan panjang lebar, tapi berupa kesimpulan penting saja, ya, supaya jamaah boleh mengingatinya dan memahaminya. An-nafaqatu wajibun, ini saya kutip ya dari berbagai uraian tafsirnya. An-nafaqatu wajibun 'ala zauji walau kanati zaujatu ghaniyatan. Nafkah itu tetap wajib hukumnya diberikan, dibayarkan oleh suami walaupun istrinya seorang perempuan kaya raya. Istrinya jauh lebih kaya daripada suaminya. Bahkan boleh jadi suaminya miskin, istrinya kaya raya. Adakah saat itu nafkah wajib gugur? Jawabannya tidak. Kalau tidak, apalah artinya berapa sangat nilai nafkah yang diberikan oleh suami yang miskin? Diberikan pula kepada istri yang kaya raya. Istrinya kaya raya. Nafkah yang diberikan suami ikut kemampuannya. Ya, mungkin bagi istri tak ada nilai. Nah, dari segi ekonomi, mungkin tak ada nilai ekonomi. Apa ni, bagi belanja sebulan macam ini ni. Dia ingat banyak sangat lah. Ini saya ingat baru saya beli bedak pakai 2 kali pun habis. Itu cerita lain. Tak ada kena. Ini masalah hukum makan, bukan masalah banyak atau sikit. Sehingga fal wajibu 'ala rajuli al-infaq 'ala auladihi wa zaujatihi. Hukumnya tetap wajib atas seorang lelaki dalam hal ini suami atau ia sebagai ayah memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya. Walau kanat ghaniyatan. Walaupun istri itu seorang jutawan. Itu seorang jutawan. Kama huwa mubin, seperti mana yang dinyatakan dalam ayat ini. Makhluk ayat ini.
Laisa lahu ijbaruha ala dahmi ayyazin fi maliha. Dan suami sebenarnya tidak ada hak, tidak hak untuk memaksa istrinya menggugurkan kewajiban nafkah baginya. Saya ulangi. Suami tetap wajib memberi nafkah kepada istri, walaupun istrinya kaya raya. Suami pula mungkin ya sangat sederhana, atau orang yang tidak senang, orang yang tidak kaya. Betul. Dan suami tidak ada hak untuk memaksa istrinya menggugurkan kewajiban nafkah atasnya. Siku, awak ni dah kaya raya, tolonglah gugurkan kewajibanku memberi kamu nafkah ini. Lagi pula nafkah yang aku beri pada kamu ni berapa sangat nilainya dalam pandangan mata kamu. Kan kamu jutawan. Jadi saya mau, kalau perlu saya paksa kamu, bebaskan aku daripada kewajiban nafkah. Tidak boleh. Suami tidak boleh memaksa. Adapun jika istri katakanlah merelakannya, itu datang daripada kemauan istri sendiri. Tak apalah suamiku, walaupun itu hak aku dan itu kewajiban kamu nafkah itu, walaupun hanya beberapa ringgit istilahnya, walaupun beberapa ringgit itu hak aku. Ini bukan masalah banyak atau sedikit emonnya, bukan masalah seringgit dua. Dan aku jutawan, bukan itu soalnya. Bab hukum bukan seperti itu. Ini hak. Itu hak aku dan itu kewajiban kamu. Tapi tak apalah. Dengan ikhlas hati. Tanpa ada rasa terpaksa. Nillahi ta'ala. Tak apalah. Mulai bulan depan, aku gugurkanlah kewajiban kamu memberikan nafkah padu dan aku relakan aku tidak berhak tidak mendapatkan hak aku. Tidak mengapa kalau istrinya. Tapi selagi istrinya tidak menggugurkannya atau merelakannya, suami tidak boleh memaksa. Walaupun nafkahnya 1 bulan berapa? RM50. Allah. Habis istrinya, wahai istrinya pendapatannya 1 bulan RM50,000. Coba. Apa nilai RM50 yang diberikan oleh suami bagi istri yang pendapatan bulanannya, pendapatan bersih 50,000. Itu belum lagi dividen. Masya Allah. Jadi saya ulangi, tolong dalam memahami hukum, ini berkali-kali saya sampaikan, bahkan kita ketika belajar tentang tolak ini, bila kita bicara hukum, jangan pikiran kita dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman yang berlaku dalam masyarakat. Tapi patut ke apa? Ini bukan masalah patut tak patut. Itu masalah hak. Masalah kewajiban. Contoh, kita punya tanggungan hutang kepada orang lain. Tanggungan hutangnya ada berapa? Oh, hari itu pinjam katakanlah berapa ya? RM5. Awal RM5. Macam mana boleh hutang RM5? Ya, hari itu saya nak pergi nak parking lah. Tak baik, tak ada duit kecil. Jadi saya pinjam lah. Boleh tak saya pinjam? Hutanglah pada awak RM5. Nak bayar parking. Okey, kalau itu saya bagi awak pinjam. Akadnya pinjam. Hutang. Jangan hanya kerana kita menganggap RM5 itu kecil. RM5 itu bagi kawan yang bagi pinjam itu pun tak ada nilainya. Sedangkan banknya pun 100 kali ganda daripada RM5. Bila akadnya hutang, wajib bayar walaupun hanya RM5. Walaupun hanya RM2. Tak boleh kata, takkan RM5 pun tak boleh, tak bayarlah. Orang minta pun tak bayar, RM5 malu je. Awak tak malu ke menagih hutang semasa hanya RM5? Sedangkan Allah, RM5 itu mungkin nilainya mungkin hanya suku. Bukan satu. Suku daripada harta hutang baju kamu.
Bila baju kamu tu katalah butang dia dibelah jadi 4, sukunya tu RM5 dah. Takkan macam kau nak minta. Ini bukan soal patut tak patut. Ini soal hukum. Bila namanya hutang wajib bayar walaupun RM1. Sebaliknya kalau kita telah punya hutang pada kawan. Hutang berapa? Hutang kita waktu tu RM15,000. Okay, RM15,000. Tiba bayar, pasal tiba-tiba kawan pula, tak apalah, tak macam mana ya? Saya sebenarnya ada duit, ada 15,000 ada, tapi saya nak pakai lah. Macam mana ya hutang? Oh gini lah, tak apa. Hutang awak pada saya, awak tak berisaulah. Aku halalkanlah. Aku tak akan ambil hak aku. Maknanya aku bebaskan kamu daripada kewajiban membayar hutang kepada aku. Halal walaupun kita tak bayar. Walaupun kita tak bayar balik, halal. Walaupun 15,000. 50,000. Jadi masalahnya bukan amount dia banyak atau sedikit. Itu jangan berpikir begitu. Cara melihatnya ini masalah hukum hakam. Hukum hakam itu kaitannya dengan boleh, tak boleh, dosa, pahala. Itu yang jadi ukuran dia. Berdosa ke berpahala? Boleh ke tak boleh? Bukan banyak ke sedikit. Oh, itu bukan hukum hakam. Patut ke tak patut? Bukan, itu selera. Faham ya? Sebab itulah suami tak wajib bayar nafkah dan suami tak boleh paksa. Tak boleh paksa istrinya untuk menggugurkannya daripada. Boleh tak itu tutup saja dia punya audio untuk sementara? Ada yang dibuka tu audio dia. Sila, audio sila tutup. Tekan aja audio itu, keluar tanda merah, tutup dah. Atau host boleh tutupkan audionya. Ya. Puan Syahidah. Tutup aja. Audio tutup. Audio tutup. Tekan aja tulis audio. Tekan ya gambar speaker. Ya. Didi. Pasal saya. Oh, malah keluar. Tak, sebab saya pakai iPhone ni, iPhone ni kuat sangat kalau kat telinga saya. Jadi suara luar tak masuk, tapi maksudnya suara kanan kiri tak masuk. Saya hanya ni. Jadi bila ada suara walaupun tak kuat, telinga itu saya kuat. Saya pakai iPhone yang sangat sensitif. Okey, saya teruskan ya. Malah keluar pula. Tak perlu keluar. Baik. Wa idza kana zaujuka qad tarakal infaq fa in kana zaujuki qad tarakal infaqal wajib alaihi fa huwa dainun fi zimmatihi. Dan apabila suami awak, ini penjelasannya dalam tafsir ya, saya bacakan aja. Dan apabila suami anda meninggalkan kewajipannya, mana tidak tunaikan kewajipannya memberi nafkah kepada anda, fahuwa dainun fi zimmatihi, maka itu dikira hutang dan menjadi tanggungannya. Tengok bagaimana adilnya. Inilah surah Tolak. Ingat ya, surah Tolak, yakni surah An-Nisa surah. Masih ingat ya? Surah An-Nisa dalam Quran ada dua. Satu surah An-Nisa Kubra, itu surah yang keempat tu. Dan surah An-Nisa Sughra, surah An-Nisa kecil. Ya, ini surah Tolak. Kenapa disebut surah At-Tolak, surah Nisa? Karena kedua-dua surah ini, termasuk surah At-Tolak,
yakni isinya banyak menceritakan berkaitan dengan hukum hakam dalam rumah tangga, khasnya yang berkaitan dengan hak-hak isteri. Berarti sebut senisa surah. Tengok, jika suami gagal tidak mau memberikan nafkah wajibnya pada istrinya, maka ia sebagai hutang yang menjadi tanggungannya. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni berkata begini, man tarakal infaqal wajib limraatihi muddatan lam yaskut bidzalika wa kana dainan fi dhimmatihi. Jika seorang suami tidak membayar nafkah wajibnya kepada istrinya dalam satu masa, dia tak bayar. Biasa bayar tiap bulan kali cukupi segalanya. Tiba-tiba 2 atau 3 bulan tak bayar. Kemudian masuk bulan kan bayar seperti biasa. Nah, selama bulan-bulan yang tak bayar itu, nafkah itu menjadi hutang suami yang menjadi tanggungannya yang mesti dibayarkan semula kepada istrinya. Dalam hal ini, wa ala dzalika famin haqqika mutalabatuhu biqadri nafaqah al-mustahiqqah laka alaihi bil ma'ruf. Dan bagi Anda para istri ada hak untuk menuntut balik tanggungan nafkah yang tidak diberikan beberapa waktu yang lalu itu, karena itu adalah hutang. Masya Allah. Ingat, ini kaitannya hukum hakam ya, bukan kaitan kalau ya, kecuali tadi katalah hutang banyak manapun kalau dihalalkan oleh yang memberi pinjaman tak apa. Tapi jika tidak menghalalkannya, boleh menuntutnya dan tidak salah. Ada orang punya hutang pada kita kata-kata dia RM5 dan kita terus menuntutnya, tak salah. Kita tidak wajib menghalalkannya. Tapi kalau kita tak menghalalkannya dan orang itu tetap tak bayar hingga mati, macam mana? Jangan khawatir. Kita yang beri pinjaman khawatir, orang yang berhutang jangan gembira. Di akhirat nanti ada proses mahkamah yang telah kita pelajari sama. Diadili. Di akhirat tidak ada duit, tak apa. Pahala kebaikan orang yang berhutang pada kita yang dahulu tak bayar itu, Allah ambil kebaikannya, diberikan pada kita yang memberi pinjaman. Jadi, hutang kita diganti oleh Allah dengan kebaikan orang itu. Kebaikan orang itu jadi kurang, rugi, sangat rugi di akhirat. Walaupun tanggungan hutangnya yang enggan bayar itu RM1. Itu saya kata tadi, masalahnya bukan RM1 atau RM2. Masalahnya bukan berapa besar kecilnya amount-nya, bukan. Masalahnya halal atau haram. Itulah. Jadi melihatnya jadi sudut itu ya. Satu, kamu jika dalam itu maka Anda punya hak untuk menuntut balik sekadar nafkah yang engkau berhak untuk menuntutnya. Wa biqadri ma wa ala ibnati in kanat afta 'alaiha binyat rujuliha. Dan juga menuntut kewajiban nafkah yang mesti dibayar olehnya, yakni suami, kepada anaknya. Karena anaknya juga, anak berhak mendapatkan nafkah dari bapaknya. Istri berhak mendapatkan nafkah untuk menyakiti hidupnya bagi suaminya. Jika suaminya enggan membayarnya, walaupun kemudian lagi bayar, maka ia menjadi hutang dan boleh menuntut. Cantik tak cantik kalau hukum Islam dilaksanakan. Cantik. Jadi tidak ada orang yang suka-suka. Tidak ada. Ingat ya, kewajiban tadi berapa kadarnya? Ikut kemampuan suami. Saya kata tadi, kalau suaminya ringgitan, ya hanya beberapa ringgit lah. Kalau suami golongan ratusan, ya beberapa ratus sajalah. Ya. La yajibu alaihi. Ini. Ya. Poin-poin dia. La yajibu ala zauji ayat ma'az zakata an zaujatihi.
suami kaya raya. Jadi kerana dia suami dia kaya, mesti wajiblah bayar zakat. Betul. Zakat wajib bayar. Betul. Siapa yang berhak menerima zakat, Allah telah tetapkan. Dia pada masa sama juga wajib memberikan nafkah kepada isterinya. Betul kan? Zakat wajib, nafkah pun wajib bagi suami yang kaya. Tiba-tiba dia nak bayar zakatnya kepada istrinya. Sebab kalau aku bayar zakat pada isteri aku, mana aku tak perlu bayar nafkah, dah cukup. Alasannya begitu, katakanlah. Alasannya dia nak bayar zakatnya kepada istrinya. Jadi agar terlepas kewajipan bayar nafkah. Dalam hal ini tidak boleh. Suami tidak boleh membayar zakat wajibnya kepada istrinya. Li'anna zakat innama tajibu ala sahbil mal. Sesungguhnya zakat itu diwajibkan atas orang yang punya harta. Walaysa zakatu minan nafaqah wajibah. Dan zakat itu tidak termasuk nafkah wajib yang perlu dibayar oleh suami kepada istrinya. Kepada istrinya. Ini jika suami yang kaya, istri yang miskin. Siapa jemaah sekalian? Dalam agama kita, tidak timbul suami kaya, istri miskin. Itu tidak timbul. Saya ulangi. Dalam agama kita Islam, ada suami kaya, istrinya miskin. Ini tak timbul. Karena apa? Karena kesejahteraan istri, tempat tinggal istri, makan minum istri, pakaian istri, kan dalam ayat sebelum kita pelajari ya, kalau yang mengikuti dari awal, kan 100% kewajiban suami. Kan suaminya yang menanggung semuanya, tempat tinggalnya, pakaiannya. Jadi macam mana ada suami kaya, istri miskin? Semua keperluan termasuk tempat tinggal. Itu kewajiban suami. Sebab itu tidak timbul suami kaya, istri miskin. Tetapi sebaliknya, dalam Islam mungkin, menurut Islam mungkin berlaku suami miskin, istri kaya. Itu mungkin berlaku. Dan ini pernah, mungkin yang bahas untuk mudah memahaminya lah. Istri kan boleh tumpang 2 kaki, bukan tumpang sekaki ya. Istri boleh tumpang 2 kaki terhadap apa yang dimiliki oleh suami. Ya. Tapi suami tak boleh begitu, karena milik istri itu milik istri. Yalah, kalau istri bagilah. Kalau bagi namanya sedekah aja, bukan nafkah. Namanya sedekah sunat. Apa sayang diberikan oleh istri kepada suami itu termasuk sedekah sunat. Sementara apa yang diberikan oleh suami kepada istrinya itu nafkah wajib. Lain kan? Kan Quran kata askinuhunna min haitsu sakantum. Berilah kamu mereka tempat tinggal, di mana kamu tempat tinggal. Berilah pakaian pada mereka oleh kamu supaya pakaian yang kamu pakai. Ya, mana nilai dia lah. Suami pakai branded, ya istri yang branded lah. Begitu maksudnya. Beri makan pada mereka, makanan yang kamu makan. Yalah, kalau suaminya makan sedap-sedap, ya istri pun makan yang sedap-sedap. Ini jangan suami pakaian semua branded. Allah, nilainya daripada baju hingga kasut puluhan ribu. Mesti diberikan baju sandal ya. Itu pun di pasar malam. Mana boleh? Mana boleh? Karena itu hak. Jadi tidak timbul suami kaya, istri miskin. Sebab itu suami yang kaya, zakat tetap wajib, nafkah tetap wajib. Dan dia tidak boleh membayar zakatnya pada istrinya. Karena istrinya itu di bawah tanggungannya. Dan dia bukan orang miskin, karena dia kaya. Karena suaminya kaya.
Lain halnya, jamaah sekalian, jika istri kaya, dalam Islam mungkin berlaku istri kaya, suami miskin. Istri kaya, suami miskin. Kalau berlaku seperti ini, suami miskin, istri kaya, banyak harta, istri boleh memberikan sodakoh sunnahnya. Sodakoh, tolong suaminya. Boleh. Belikan bajunya, belikan itu. Dan semua apa yang dikeluarkan oleh istri dengan harta sendiri, diberikan kepada suaminya untuk kepentingan suaminya, maksud suaminya itu namanya sodakoh. Bukan nafkah. Sodakoh. Sodakoh itu sunnah lah. Dan dia dapat pahala besar di akhirat. Apa-apa yang diberikan oleh istri kepada anaknya, karena dia ibu, seorang ibu pada anaknya, itu namanya sodakoh. Sodakoh. Karena kewajiban menanggung nafkah anak istri kan suami, bapak. Pertama, istri boleh beri sodakoh. Boleh, silakan. Yang kedua, istri yang kaya raya tadi boleh membayar zakat wajibnya kepada suami. Sah. Zakatnya diberikan kepada suami. Yang miskin tadilah. Yang miskin. Sah. Menurut pendapat kebanyakan ulama. Jumhurul ulama. Saya sampaikan nanti apa dalilnya. Istri kaya, suami miskin. Istri boleh membantu suaminya untuk memenuhi keperluannya. Katalah baju dah lama, nampaknya suami aku tak mampu beli, tak apalah. Suaminya dibawa untuk pilih baju yang dia suka. Maklum suaminya ada butik. Istrinya ada butik. Ada butik. Kasihan suami itu ke mana-mana, dia naik basikal. Ini saya cerita hukum ya, bukan cerita patut tak patut, mungkin atau mungkin. Ini cerita hukum. Kasihan suami ke mana basikal. Tak apalah. Lalu suaminya dibawa, suami kuyum gitu, pergi kedai. Karena rupanya istrinya punya showroom kereta rupanya. Tak apalah. Ada showroom kereta, ada butik, ada ambil. Semua itu sodakoh. Sodakoh. Tiba masanya, cukup tahunnya, cukup nisabnya, istri wajib bayar zakat. Wajiban. Zakat mal. Fikir aku nak bagi siapa zakat wajib aku ni. Tapi suamiku ni memang orang miskin. Termasuk dalam suamiku ini termasuk kategori orang yang berhak terima zakat. Kan ada 8 asnaf kan. Lalu dia bayar zakat banyak pada suaminya. Boleh. Dan sah. Karena suami pertama mendapatkan sodakoh dari istri. Dengan istri dapat. Baju tak beli, tak boleh. Kedua, dia dapat zakat wajib istrinya. Dan zakat wajib istrinya bukan sikit, karena dia kaya raya. Sekarang suaminya sudah punya harta yang banyak. Relatif banyaklah, karena zakat istrinya pun banyak. Tiba masa nanti suami wajib memberikan nafkah wajib pada istrinya, jadi nafkahnya jadi bertambahlah. Kalau biasanya bagi RM100, wah sekarang dia bagi RM1.000. Biasanya bagi RM1.000, sekarang RM3.000. Biasanya hanya bagi RM3.000, sekarang RM10.000. Duit dari mana? Duit zakat yang diterima dari istrinya, dikembalikan kepada istrinya. Istri memberikan pada suaminya sebagai zakat wajib untuk menunaikan kewajiban, gugur kewajiban zakat karena sudah sah. Suami memberikan kepada istrinya sebagai nafkah. Tengok. Istri dapat pahala zakatnya, suami tidak berdosa karena telah bayar zakatnya. Duit itu, kalau itu duit, sebenarnya tidak pindah kemana-mana. Dari istri ke suami, suami pada istri.
Tetapi statusnya dah berubah. Duit yang keluar dari istri kepada suami, statusnya sebagai zakat rukun Islam. Duit yang sama itu pula yang dimiliki suami dan istrinya diberikan pada istrinya pada masa yang tahu kan, namanya nafkah. Nama status duit itu sudah berubah sehingga rekodnya pun sudah berubah dalam catatan amal. Bagaimana indahnya Islam. Sangat indah. Tapi ini istri pada suami ya, boleh bayar zakat. Begini, jamaah sekalian, kisahnya. Hadisnya. Hadis ini yakni hadis sahih. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dirawikan oleh Imam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, hadis ini bernomor 1462. Hadis ini juga dirawikan oleh Imam Muslim. Dalam Sahih Muslim, nomor hadisnya 1000. Jadi dari segi kesahihannya tidak perlu dipertikaikan. Riwayat Bukhari, Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Sangat valid untuk dijadikan hujah. So, dari segi validity, sangat valid. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lama amaron nisa abis sadaqah, tatkala Nabi menyampaikan amanahnya, wasiatnya, khutbahnya, nasihatnya, dalam nasihat Nabi itu, Nabi perintahkan kaum perempuan, dalam ini istri-istri, untuk rajin bersedekah. Tentu yang punya harta lah, rajinlah sedekah, istri rajinlah sedekah. Ya tentu apa namanya, yang punya harta ya. Ja'at Zainab, tiba-tiba waktu itu ada seorang sahabat perempuan, yakni bernama Zainab. Zainab ini istri kepada Abdullah bin Mas'ud. Semua biasa dengar, sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud, selalu kita seperti itu. Salah seorang perawi hadis, salah seorang sahabat Nabi yang sangat menguasai bidang fikah kalau zaman sekarang. Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi yang paling menguasai bidang fikah. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang sangat menguasai dalam bidang tafsir. Begitu. Zainab datang dan jumpa Nabi. Pertama qalat, lalu berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabiullah, innaka amartal yauma bis sadaqah." Sesungguhnya engkau hari ini suruh kami semua kaum perempuan untuk bersedekah. Wa kana indi hulliyun li. Dan sesungguhnya aku, kata Zainab istri Ibnu Mas'ud ini, mempunyai banyak perhiasan. Barang kemas lah. Aku ni punya barang kemas. Tahulah yang dia mungkin rantai ke gelang kapal, barang kemas. Dan dia mengaku, ya aku punya. Dan itu pasti harta dia sendiri. Ya boleh jadi karena usahanya, boleh jadi karena harta pusaka, warisan daripada orang tuanya. Yang pasti itu harta milik dia. Berupa barang kemas. Fa'aratu an atasaddaq bih. Dan aku ingin ya Rasul untuk bersedekah. Aku ingin untuk bersedekah. Faza'ama bnu Mas'udin annahu wa waladuhu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alaihi. Ya Rasul. Sedekah ini maknanya apa, zakat ya. Ya Rasul, aku punya banyak barang kemas. Dan sudah cukup nisab.
Jadi aku ingin keluarkanlah zakatnya. Ketika aku nak keluarkan zakat, tiba-tiba suamiku, Ibnu Mas'ud, mengingatkan aku bahwasanya dia dan anak-anaknya, yakni anak kami berdua, orang yang paling berhak untuk menerima zakatku ini. Betul ke begitu? Kadang aku nak keluar zakat pada orang lain. Tapi suamiku Ibnu Mas'ud, oh tidak. Yang paling berat menerima zakatmu itu adalah aku, suamimu. Karena aku termasuk orang yang layak terima zakat. Misalnya suami itu layak terima zakat ya. Bukan suami yang kaya. Suami kaya tak boleh. Ya, mungkin karena kefakirannya, karena kemiskinannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda kepada Zainab ini radhiyallahu anha. Shadaqa Ibnu Mas'ud. Ah ya betul. Betul cakap Ibnu Mas'ud tu kata Nabi. Memang macam itulah. Apa yang Ibnu Mas'ud kata bahawa dia dan anaknya lebih berhak untuk zakat kamu, itu memang betul. Ya, betul. Zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Suamimu, anakmu, itu adalah orang yang paling berhak untuk menerima sedekahmu. Dalam syarahnya, sama ada sedekah sunat ataupun sedekah wajib. Jadi bila seorang istri kaya ingin bersedekah sunnah, berilah keutamaan kepada yang paling dekat dengannya. Yang paling dekat yakni istri, suami dan anaknya. Jika istri kaya raya ingin melakukan zakat, maka berilah zakat itu pada orang paling yang berhak dan yang paling dekat dengannya. Dan bila yang berhak dan paling dekat, yang dekat yakni suami, ya suamilah. Sarannya ya, berhak terima zakat ya, kalau tak berhak tak boleh. Di dalam hadis yang lain, ketika Zainab tanya pada Rasulullah SAW, ya Rasul, sebenarnya kau ketahui suamiku Ibnu Mas'ud ini orang yang tak mampu. Aku nak keluarkan zakat. Atasaddaku, aku mali ilai, bolehkah aku bayar sedekah wajib aku kepada Ibnu Mas'ud? Baik, Nabi jawab, laki ajroni. Puan akan mendapatkan 2 pahala. Oh iya, kalau Puan bayar zakat wajib kepada suami Puan yang layak itu, karena kemiskinannya, Puan akan dapat 2 pahala. Yang pertama, ajrus sedekah. Pahala sedekah, pahala zakat wajib Puan itu diterima oleh Allah. Ada zakat itu diterima pahala. Yang kedua, ajrul qarabah, yakni pahala karena Puan menyambung kerabat, hubungan kekerabatan. Dan suami anak termasuk kerabat. Bermakna apa jemaah sekalian? Rupa-rupanya bantuan-bantuan yang sunat atau yang wajib sekalipun, contohnya zakat, keutamaannya hendaklah kita berikan kepada orang yang dekat dengan kita, yang ada hubungan family dengan kita. Syaratnya berhak ya, syaratnya berhak. Ini bukan kroni, bukan. Ini bukan kroni. Karena zakat itu kan memang milik orang, hak orang miskin. Jika di antara miskin itu termasuk ahli keluarga, kerabat, ya mereka utama. Jadi kita keutamaan. Itu maksudnya. Jadi boleh. Dan itu bukan nafkah ya, itu sedekah. Apa yang diberikan oleh istri pada suami keluarganya, namanya sedekah sunat, dapat pahala. Sementara apa yang diberikan oleh istri pada suaminya sebagai zakat wajib, hukumnya sah. Sebaliknya, apa yang diberikan oleh suami kepada istri dan anaknya, itu namanya nafkah, hukumnya wajib. Dan jika suami yang kaya raya ingin mengeluarkan zakat wajibnya, dia tidak boleh memberikannya kepada ahli keluarganya. Istri anaknya tidak boleh, karena itu di bawah tanggungannya.
itu di bawah tanggungannya. Hanya seandainya, ini seandainya nih, tapi mudah tidak berlaku. Suami yang kaya, istri yang miskin tadi, katalah berlaku perceraian. Sudah pisah. Dah 1 tahun dah pisah. Mana dah tak rujuk lah. Dah orang luar lah. Dah jadi orang luar. Lalu, suami dengar pula bahawa bekas isterinya tetap miskin. Bahkan sekarang, Masya Allah, dia bukan sekadar jobless, tapi juga homeless. Dia hanya jobless, homeless. Jadi orang bahkan hidupnya dapat bantuan daripada Kementerian Kebajikan ke apa-apanya. Suaminya dengar, bolehlah cari. Sebab bukan istrinya lagi, itu dah orang lain. Dan dia berhak untuk terima sodakoh. Ima sodakoh sunnah, wa ima sodakoh wajibnya. Paham ya? Di sinilah. Sehingga Al-Hafiz Ibnu Hajar sekali berkata, wastudilla bihadzal hadis ala jawazi daf'il mar'ah zakat ila zawjiha. Pada hadis Bukhari Muslim tadi, kata Ibnu Hajar Asqalani, ia sebagai dalil bahawa harus hukumnya istri membayar zakat wajibnya kepada suaminya. Inilah pendapat Syafi'i, pendapat At-Tauri, pendapat Imam sebagian Abu Hanifah, dan juga daripada Malik dan Ahmad. Walaupun sebagian kecil minoriti daripada mujtahid ulama melarangnya, tidak menyetujuinya. Wa mana ba'dul ulama iqta az-zaujati zakata maliha li zawjiha. Sebagian kecil daripada ulama mujtahid melarang, tidak membenarkan seorang istri yang kaya mengeluarkan zakat wajibnya kepada suaminya. Alasannya, li'annahu sayunfiqu 'alaiha minha. Karena bila zakat wajib itu diberikan pada suaminya yang miskin, nanti harta itu juga akan dijadikan infak wajib buat istrinya. Balik semula kan. Faka'annaha a'tat az-zakat li nafsiha. Sehingga di sini seakan-akan istri memberikan zakatnya itu seakan-akan untuk dirinya sendiri. Tak apalah, aku bayar zakat pada suamiku lah. Kan esok nanti berikan balik pada aku. Seakan-akan begitu. Jadi bila ada niat yang seperti itu, atau seakan berlaku begitu, ya maka istri tak boleh bayar zakat pada suami. Tapi ini hanya pendapat minoriti ulama. Pendapat majoriti dalam kalangan mazhab 4, hukumnya harus berdasarkan hadis Bukhari Muslim tadi. Karena hadis Bukhari Muslim tadi tidak meletakkan syarat, tidak memberikan pengecualian. Dan pendapat jumhur tadi juga disokong oleh ulama-ulama kini, ulama Saudi, contohnya Syekh Saleh Ibnu Utsaimin dalam syarah Mumti'nya, beliau menyatakan as-shawab, yang benar, yang betul, jawazu daf'iz zakati ila zauj. Harus hukumnya membayar zakat kepada istri, bayar zakat pada suami. Idza kana min ahli zakat, apabila suami itu memang termasuk orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana hadis Nabi tadi, zaujuki wa waladuki ahakku man tasaddaqti bihi alaihim. Jadi sama ada sedekah sunat atau sedekah wajib, seelok-eloknya diberikan oleh istri kepada ahli keluarga. Ini untuk istri yang kaya ya.
isteri yang kaya. Kalau suami yang kaya, tak ada masalah, tak boleh bayar zakat, karena itu kewajipan nafkah keluarganya, kewajipannya. Dan bila sedekah, ia dapat pahala. Apa saja yang wang ringgit yang dimiliki oleh isteri bagi suami, atau oleh seorang ibu bagi anaknya yang masih punya kedua orang tua ni lah. Suami isteri belum cerai, tidak besar, istrinya memberikan apa kepada anaknya. Belikan pen, belikan ruler, belikan beg sekolah, katakanlah. Belikan seluar sekolah. Ya, budak tu baru masuk darjah 1. Dan itu duit sendiri, 100%. Karena dia ada simpanan, dia ada usaha, katakanlah. Dia ada warisan, katakanlah. 100%. Itu bukan kewajiban. Ya, yang begini itu bukan kewajiban. Itu adalah ibadah sunnah. Dan ia akan mendapatkan sedekah sunnah. So, pahalanya. Sebab itu Nabi kata kepada perempuan, yakni agar perempuan ni banyak bersedekah. Kan begitu Nabi kata. Nabi kata, hendaklah kamu rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Mana sedekah sunnah? Boleh. Dengan syarat. Ada syaratnya. Belikan pen, belikan keperluan sekolah, belikan baju sekolah, bla bla, dan kayak budak kasut sekolah. Maklum, budak baru nak masuk sekolah, darjah 1. Gunakan wang sendiri, 100% dicatat sebagai sedekah sunnah. Dengan syarat, ujung bulan, tak boleh ujung bulan ditunjuk bilnya. Bang, ni, bulan ni, bil bulan ni, bilnya masih simpan, kasut sekolah budak RM1, baju RM1, jadi saya minta gantilah. Walaupun isteri boleh minta ganti kepada suaminya, ganti daripada belanja untuk kepada anaknya itulah. Karena kewajipan menyara kehidupan anak nafkah itu kewajipan suami. Isteri lah bagi duit itu sedekah. Kalau dia tuntut balik, boleh. Ini bilnya bang untuk bulan ini, untuk anak saya, anak kita, ini duit saya semuanya. Boleh, dan suami ganti. Tapi bila itu yang berlaku, isteri itu, pahala yang Allah sediakan itu dipadam baliklah. Atau pulang. Nak minta balik, bil yang nilainya RM111 itu, dapat balik, atau ganjaran yang Allah sediakan, Allah padam. Karena kita lebih suka sayang RM111 daripada pahala di akhirat. Terpulang. Begitulah indahnya Islam. Allah tak paksa. Allah tidak paksa. Sebab itu Allahu Akbar. Kenapa Nabi menggalakkan perempuan bersedekah? Walaupun dia dijamin nafkahnya dan tidak berkajian bernafkah, karena untuk menambahkan pahala di akhirat. Untuk menambahkan bekalan. Apa rahsianya? Jamaah sekalian, semua orang sudah tahu. Ketika Nabi SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di Sidratul Muntaha Allah perlihatkan kepada Nabi surga dan neraka dengan penghuninya sekali. Nabi kata, Ba'uritun nar, diperlihatkan pada aku neraka, fa'attali'u ilaiha, lalu aku jenguk, aku tengok dalam isi neraka, wa wajadtu aktsara ahlihan nisa. Dan aku dapati kebanyakan penghuninya kaum wanita. Ini hadis sahih kita Nabi. Lalu sahabat perempuan bertanya, apa puncanya ya Rasul? Itu dalam kisah lain ya. Itu dalam tajuk lain. Apa puncanya itu tajuk lain. Satu di antaranya, kemudian Nabi nyadar,
Kerana aku dapati kebanyakan pemerintah mereka, tolonglah jaga diri kamu daripada masuk neraka, memperbanyak sedekah. Sedekah sunnah ni. Rasul SAW sebagai orang pertama yang masuk surga, pemberi syafaatul uzma, itu pun sentiasa menasihatkan nasihati pada putri kesayangannya, Fatimah binti Rasulillah Az-Zahrah. Ya Fatimah, wahai putri kesayanganku, itu darah daging Rasulillah. Diberi nasihat oleh Nabi, ittaqin nar. Takutlah kamu akan neraka, wahai putriku. Jaga, lindungi oleh kamu diri kamu daripada sengatan api neraka. Walau bisyikkim min tamroh. Walaupun kamu hanya mampu bersedekah dengan secebis buah tamar. Kamu hanya punya sebiji tamar, katakanlah. Ya, kamu nak makan sendiri dengan anak kamu. Tentu tak kenyang. Sebiji mana kenyang. Tapi janganlah hanya karena kamu yakin tak kenyang dengan sebiji, menghalang kamu untuk sedekah. Sedekahlah, walaupun kamu potong tamar itu jadi 4 ke apa, lalu suku dari tamar itu kamu sedekahkan. Hingga begitu sekali Nabi nasihati kepada Fatimah. Karena dengan sedekah itu, innamas shadaqat tudfi'un nar. Karena sedekah itu boleh memadamkan api neraka. Itu putri Nabi yang sangat disayang oleh Nabi. Dan minta maaf dalam hadis yang lain, ketika Nabi dekat dengan ajalnya, Fatimah dipanggil oleh Nabi, lalu Nabi membisikkan pada Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah sedih dan menangis. Sedih dan menangis. Tak lama kemudian Fatimah dipanggil lagi sedekat dengan Nabi, Nabi bisikan sesuatu dan muka Fatimah berseri-seri. Berseri-seri. Selepas kewafatan baginda, ada sahabat yang nak tahu. Lalu bertanya, wahai Fatimah, tempoh hari ketika Rasul nak wafat, kau dipanggil Nabi, berbisik pada engkau menangis. Lepas itu Nabi bisik lagi, engkau gembira, berseri-seri. Apa yang bisikan oleh Nabi? Oh, itu. Mula-mula Nabi bisikan pada aku bahawa Nabi akan meninggalkan kita semua. Dijemput oleh Allah. Tentu sedihlah sebagai anak, sebagai umat, kehilangan orang yang paling dicintai Allah. Sedih aku menangis. Tapi Nabi bisikan lagi aku. Ya, beritahu aku bahwa akulah orang pertama yang akan menemui Nabi di surga. Masya Allah. Lalu aku gembira. Betul jamaah sekalian, rupanya Fatimah Az-Zahra menyusul Nabi tak lama kemudian selepas kewafatan Nabi. Ya, Fatimah rupanya umurnya tidak panjang karena tidak lama. Beberapa waktu selepas Nabi wafat, Fatimah wafat. Dan Fatimah dapat jaminan. Jangan sedih anakku. Kamulah orang pertama yang diizinkan oleh Allah bertemu aku di surga. Orang yang diberitahu seperti itu pun Nabi masih bagi nasihat. Fatimah, jaga dirimu daripada sengat api neraka ya. Jangan lokek-lokek, jangan bakhil-bakhil. Rajin bersedekah, walaupun kamu hanya mampu bersedekah dengan secebis buah tamar. So, kenapa perempuan tadi digalakkan untuk bersedekah? Bukan perempuan saja ya. Ya. Karena Nabi dapati kebanyakan perempuan di neraka. Dan salah satu cara untuk tidak masuk golongan mereka yang ramai itu, bersedekah. Sebab itu sedekah tidak. Ya, pasti tidak berat kan seorang ibu berikan pakaian, baju, apa keperluan anak-anak dengan duit sendiri, bukan pemberian suami, bukan nafkah dari suami, kan tidak berat karena dia bersini. Itu ringan, bahkan seronok karena cintanya. Dan itu sedekah. Ya. Walaupun
isteri tetap diberi hak untuk nuntut balik di hujung bulan. Boleh. Tapi bila tuntut balik, ya memang dapatlah 200 lah. Dalam bil 150 lah. Tapi pahala yang Allah sediakan tu padamlah. Rugi tak rugi. Ini nafkah. Nafkah. Jadi ayat ini benar tujukan kepada suami bahawa tidak ada alasan yang boleh menggugurkan kewajipan nafkah dari suami terhadap istrinya. Walaupun betul jamaah sekalian ada beberapa syarat, itu perlulah memang. Ada beberapa syarat bila suami wajib. Bila suami ini wajib berikan nafkah pada istrinya, adalah beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Dan juga ada beberapa perkara suami sudah tidak wajib lagi memberikan nafkah. Itu penjelasannya ada. Ya, contoh umpamanya yustaratu liwujubin nafaqati zaujah ala zaujiha iddatu syurutin. Disyaratkan bagi wajib memberi nafkah atas suami kepada pada istri itu ada beberapa syarat. Bila syarat tak dipenuhi, ya tak wajib lah. Contoh, syarat pertama, ayyakuna aqduz zawaji sahihan. Syarat pertama, akad nikah yang mengikat laki dan perempuan dari pasangan suami istri itu, yakni akad nikah yang sah. Suami istri tadi mesti diikat dengan akad nikah yang sah. Falau kana al-aqdu batilan aw fasidan fala tajibun. Tapi jika akad nikah itu tidak sah, batal, maka tidak wajib atas suami memberi nafkah dan tidak berhak istri dapat nafkah. Nah, tentang sahih ini, yaitu ada tajuk sendirilah. Adakah akad sah, akad nikah sah dan tidak sah? Kan memenuhi syarat dan guna itu ada tajuk sendiri. Pastikan ada sah. Ya, contoh, semua ulama madhab berpendapat. Anak perempuan yang masih dara wajib mendapatkan keizinan wali. Dalam hal ini ayah, namanya wali musbir. Tiba-tiba anak perempuan dara tadi kahwin tanpa wali. Coba. Saksi ada, mas kahwin ada, qadi ada, wali tak ada. Dia fikir tak apalah, tak apa wali pun tak apa. Kalau minta izin pun tak bagi. Kalau aku minta izin sama ayah pun tak izinkan. Tak apa, walinya wali badal aja lah, wali hakim. Macam mana boleh wali hakim? Wali hakim ni yakni perkahwinan yang tidak ada wali. Ayah tak ada, saudara lelaki tak ada, baru bolehlah wali. Atau ada wali lalu diserahkan. Ini jelas ayahnya ada, ayahnya sehat dan tidak bercadang untuk mewakilkan. Dia tidak menyetujui perkahwinan anaknya, lalu anaknya karena dah memang tak boleh tak kahwin dengan sang Arjuna yang jadi idaman hatinya, lari tanpa melibatkan, memberitahu, mendapatkan keizinan. Maka perkahwinan akad nikah itu tak sah. Nah, itu kena dipastikan dahulu. Sah tidaknya, itu panjang ceritanya. Akad nikahnya mesti sah. Kalau tidak sah, ya tidak bolehlah. Tidak boleh. Dan yang keduanya, antakuna zaujatu li solihatan li tahqiqi maqsudi zawaj minha. Syarat kedua, nafkah wajib atas suami, hak bagi isteri
yakni istri itu mesti solihah dalam arti kata layak, berjaya, melaksanakan tujuan perkawinan. Maksudnya apa? Solihatan qiyami biwajibatiz zaujiyah. Setelah jadi istri, ia berjaya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai istri terhadap suaminya. Itu banyak nanti penjelasan agak panjangnya. Yang pasti jadi istri yang bertanggung jawab. Bila dah diikat, diijab kabulkan dengan cara yang sah, tapi istri itu tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Tidak mau. Ya, contoh walau kana zaujah lastahi zaujah lakinnaha baqiya fi baiti zaujiha likayan tafi'a biha fil khidmati. Dia tetap duduk dengan serumah dengan suaminya, tapi tak mau melaksanakan tugas-tugas sebagai istri. Jadi si suami tadi macam tidak beristri. Nak kata tak ada istri, ada. Sijil ada. Nak kata ada istri, macam bujang aku ni hidup. Segala-galanya. Karena istri langsung tak berfungsi. Atau istri tidak mau memfungsikan dirinya sebagai istri. Katalah. Dalam keadaan itu, gugurlah hak istri mendapatkan nafkah. Gugurlah kewajiban suami memberi nafkah. Karena istri gagal menjadi istri. Itu memang ada sebab itu. Jadi, buncanya bukan pada si suami, bukan. Tapi pada sebab kewajiban nafkah itu pada istri. Jadi boleh gugur. Gugurnya apa? Bila penyebabnya datang daripada istri yang tidak berfungsi atau tidak memfungsikan dirinya sebagai istri. Sehingga bahasa mudahnya, suami tadi nak kata tak ada istri, ada sijil pernikahan. Nak kata ada istri, macam bujang aja kat rumah, seorang semua seorang. Balik rumah tak ada orang. Mana orang ni balik? Ada istri tapi asyik hilang aja. Coba macam mana? Dan tak kisah. Dia pun macam tak bersuami. Itu bahaya itu. Itu memang gugurlah. Bukan hanya sekadar gugur kewajiban bernafkahnya mas sekalian. Dalam ayat sebenarnya kita terpelajari. Suami, dalam keadaan itu sebenarnya suami sudah cukup alasan untuk menunjukkan haknya mentalak istrinya. Sudah cukup alasan untuk menunjukkan haknya mentalak istrinya. Itu dalam ayat sebelum kita telah pelajari. Jadi bukan sekadar tidak wajib beri nafkah. Mentalaknya pun dibenarkan oleh agama. Ya mas sekalian, ini nanti saya akan teruskan karena ini masih panjang syarat-syarat ini dan juga tentang perkara lah yang mewajibkan suami membayar beri nafkah dan perkara yang membolehkan suami gugur kewajiban nafkah ini. Kemudian tentang berapa kadarnya dan hujung ayat itu paling penting sekali. Karena hujung ayat yang kita pelajari ini, seperti yang saya katakan tadi, Masya Allah, itu punya rahasia yang luar biasa dan pernah terbukti dalam sejarah. Pada zaman Nabi terbukti. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra itu terbukti. Baik, barangkali ada yang mungkin ditanyakan apa yang saya sampaikan hari ini, saya persilakan, saya beri masa. Ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. On-kan saja audio dan akan insyaAllah.
Okeylah, kan bila tidak ada, itu saja yang sempat kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan menambahkan pengetahuan untuk kita, khasnya suami, karena ini ditujukan pada suami, dan itu kewajibannya. Dan juga teristimewa bagi istri, karena itu hak dia. Jadi suami kena tahu apa kewajiban yang mesti dikerjakan, dilakukan. Istri pun kena tahu apa haknya. Dalam ayat ini saja ya. Dalam ini berkaitan dengan hak istri, kewajiban suami. Itu kena musak dalam. Karena ingat, berkeluarga bukan hanya sekadar memenuhi keperluan hidup. Bukan. Berkawin bukan semata-mata karena memenuhi keperluan hidup. Biasanya kawinlah. Bukan itu. Berumah tangga bukan sekadar ingin memenuhi tuntutan nafsu libido. Bukan. Karena ini perintah Allah, pasti punya matlamat, punya tujuan yang agung. Bahkan satu di antara ganjarannya, bila matlamat perkawinan ini berjaya, satu dari ganjarannya, Allah akan izinkan pada keluarga ini, dalam bahasa saya, untuk melakukan reunion akbar di surga. Ada ayatnya itu. Keluarga yang dibina di dunia menepati tujuannya, satu di antara ganjaran yang Allah sediakan di akhirat, keluarga macam ini oleh Allah akan diberi keizinan, yakni mengadakan reunion akbar. Dia kumpul dengan anak, dengan ini semuanya, bayangkan. Dan itu nikmat yang tersendiri, sebab tidak semua orang dapat. Mungkin yang lain hanya masuk surga seorang aja, pasangannya tak ada. Atau masuk surga dengan anak, pasangannya tak ada. Atau masuk surga dengan pasangannya, mak bapak tak ada. Tapi kalau keluarga itu betul-betul menepati kehendak syarak, Allah beri kesempatan pada orang ini untuk melakukan reunion akbar. Itu gabungan bahasa Inggris dan Arab itu. Reunion akbar. Akbar kerana kumpul semuanya. Suami, istri, anak, cucu, cicit yang dahulu tak pernah jumpa, ayah, atuk, moyang yang dulu tak pernah sempat jumpa. Dan itu nikmat yang lain selain yang Allah berikan kepada. Tidak semua mendapat itu. Itu ada adanya dalam Al-Quran. Sebab itu saya kata perkawinan bukan hanya sekadar, ya biasanya kawin-kawinlah. Biasanya orang nikah kawin-kawinlah. Bukan, sama sekali. Tapi kena dijaga hukum hakamnya. Boleh yang mana boleh, yang mana tak boleh, yang mana wajib, yang mana halal, mana haram, mana dosa, mana pahala, itu yang dijaga. Ya. Adapun masalah orang terbuat ke, patut ke, itu jangan dulu masuk dalam bicara hukum. Sebab kalau tidak patut tak patut, tadi saya kata-kata ni, sikit pun nak minta ke, itu mana kita tak bicara hukum, kita bicara patut tak patut. Dalam masalah hukum ni, kalau itu wajib, wajib. Kalau itu berhak, berhak. Bukan masalah sikit atau banyak. Sikit pun awak tak nak minta Allah. Bukan begitu. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.